Nah, mungkin yang baru hadir, aku ucapin selamat datang gitu ya. Dan kita akan sesi kali ini akan coba aku share tentang digital marketing low budget untuk tingkatkan profit. Oke, teman-teman, kita mulai dulu ya pemanasan dulu nih, warming up supaya semangat. Kalau aku bilang start mesin, teman-teman jawab sahabat usaha kita gitu ya. Ketik ya, ketik di kolom chat cepet-cepetan. Ini jadi poin ya, Kak Sarah ya. Oke, siap? Start mesin. Ayo, sahabat usaha kita diketik ya. Coba kita lihat, kita pantau ya. Wih, sahabat usaha kita cakep. Yang lain belum? Oke, thank you. Ya, sekali lagi ya. Start mesin. Sahabat usaha kita, ayo dong. Oke, jadi kalau teman-teman nih udah tahu ya tadi sebelum mulai ada beberapa video saat mesin itu menyediakan dan bisa membantu teman-teman untuk provide kalau mau beli mesin untuk alat produksi dan lain sebagainya untuk F&B gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materinya langsung ya. Nah, teman-teman, aku mau nanya lagi nih. Di antara teman-teman, siapa yang bisnisnya bukan F&B? Yang bukan ya. Apakah F&B semua atau ada yang bukan? Ada yang bukan F&B? Boleh ketik di kolom chat. Oke, jadi rata-rata kebanyakan F&B semua ya. Jadi nanti kita akan bahas mendalam untuk bisnis F&B. Oke, nah kita akan belajar apa? Kita langsung ya ke digital marketing fundamentalnya. Nah, teman-teman, jadi kalau aku lihat ya dari profilnya teman-teman itu kebanyakan teman-teman udah pada jago sih gitu ya bisnisnya, tahu gitu ya apa itu marketing, apa itu sales gitu ya, apa itu branding. Nah, ini adalah bagian terpenting esensial atau esensi dari marketing proses ya, yaitu value creation process. Nah, di sini value creation process ini merupakan inti ya dari proses marketing, teman-teman, termasuk digital marketing ya. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman ada yang namanya segmenting, targeting, differentiating, differentiating, positioning, branding, product strategy, pricing strategy, kemudian ada delivering value, dan yang terakhir ada communicating value atau mengkomunikasikan value itu sendiri dengan integrasi dari komunikasinya. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya bahwa marketing proses ini tuh teman-teman coba lihat lagi ya, apakah teman-teman udah ngerti yang namanya segmentasi? Sudah sesuai atau belum ya segmentasinya? Kemudian targetingnya, kemudian differentiating ini tuh lebih ke perbedaannya, uniqueness-nya ya. Kemudian posisi brand teman-teman di market atau di posisi customer ya, di mana positioningnya? Apakah sebagai produk premium gitu ya? Apakah produk yang masif atau seperti apa ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah branding gitu ya. Dan ada produk strategi dan pricing strategi. Nah, ini masuk ke yang namanya marketing mix ya. Teman-teman yang udah sering ikut pelatihan marketing pasti tahu nih ya. Di sini ada marketing mix ya, produk, price, promotion, dan juga place ya. Jadi ini udah harus hafal di luar kepala dan teman-teman harus bisa analisa melalui marketing mix ini ya. Dari sisi produk apa aja tuh ya. Mulai dari variannya, kualitasnya seperti apa, kemudian desainnya dan lain sebagainya ya. Dari sisi price atau harga teman-teman juga bisa evaluasi nih apakah program diskon saya efektif atau enggak ya. Apakah dari sisi harga misalnya eh, harganya ini tuh sudah pas atau belum nih dengan segmentasinya ya. Sama dari sisi promotion juga apakah teman-teman sudah melakukan promosi yang sudah maksimal atau belum ya. Apakah masih mengandalkan yang organik atau yang gratisan gitu ya atau sudah punya planning untuk menjalankan
advertising ya, online ads. Nah, yang terakhir, place atau tempatnya, ini adalah channelnya ya, atau jangkauan atau lokasinya. Nah, teman-teman, ini semuanya berkaitan ya dari 4P ini ya. Kemudian untuk yang versi modernnya itu dilengkapi menjadi dari sisi people, proses, program, dan performance ya. Jadi yang tadi 4P ini teman-teman lihat gini, people-nya ya. Teman-teman usahanya udah berapa tahun? Udah punya plan untuk menambah manpower atau belum gitu ya. Kemudian dari sisi proses nih, prosesnya apakah sudah tepat belum kalau kita mau invest alat ya atau mau melakukan inovasi gitu ya. Kemudian dari sisi program juga, program-program yang teman-teman sudah rancang ya, apakah sudah pas belum dengan kondisi teman-teman saat ini untuk mengembangkan usahanya. Dan yang terakhir performance-nya itu sendiri gitu ya. Jadi value creation proses ini menjadi esensi dari strategi marketing teman-teman dalam menjalankan usahanya ya. Jadi ini eh, diurutkan ya karena ini menjadi basic atau konsep atau framework pemikiran dari dasar-dasar fundamental marketing. Oke. Nah, ini tadi sudah dibahas ya, saya lanjutkan. Nah, ini juga teman-teman adalah framework untuk marketing funnel. Apa tuh artinya, Kak? Nah, teman-teman, mungkin ada yang tahu Aida sebelumnya udah pernah dengar? Coba yang udah pernah tahu atau udah pernah dengar sudah. Yang lain boleh tulis di komen. Udah, rata-rata sudah ya. Oke, jadi aku merefresh ya. Jadi gampangnya, pernah dengar ya Mbak Wiwik juga. Oke, Mbak Nadia belum Kak. Oke, jadi AIDA itu adalah proses marketing ya, di mana ini tuh kita dalam menjalankan proses marketing itu untuk menginfokan ya atau memberi tahu bahwa informasi produk kita atau brand itu enggak ujuk-ujuk bisa membuat customer itu langsung membeli gitu ya. Ini tuh ada prosesnya, ada journey-nya. Nah, AIDA inilah prosesnya gitu ya. Mulai dari kita memberitahu ya, kita memberikan informasinya ya bahwa nih ada brand saya nih cemilan A ya yang hadir di area misalnya area Bekasi dengan rasa yang unik gitu ya, makanan khas cemilan dari pisang misalnya gitu ya, pisang nugget. Nah, kita di tahapan awareness ini kita baru ngasih tahu aja ya. Setelah itu apakah kita memberitahu aja tuh cukup? Tentu tidak ya. Jadi dari awareness ini setelah customernya tahu, kemudian kita bertugas untuk melanjutkan journey-nya. Setelah mereka tahu nih kita jualan apa, coba diarahkan supaya mereka bisa lebih tertarik gitu ya. Tentunya dengan konten yang lebih menarik, video yang lebih hidup ya ketika ditayangkan dalam sosial media menjadi ada eh, apa ya, ada something yang bikin mau gitu ya. Nah, ini interest ya. Jadi dari udah tahu nih gimana supaya bikin mau gitu ya. Supaya ada interestnya. Dari interest, dari mau tuh nggak cukup orang bisa bikin langsung beli gitu ya. Nah, setelah mau, kemudian kita gimana supaya bisa mereka memunculkan yang namanya butuh gitu ya. Wah, lihat iklannya nih, misalnya jualan roti apa? Roti panggang gitu atau roti bun deh, roti bun Korea gitu ya dengan foto dan video yang betul-betul bikin meleleh banget. Begitu lihat tuh kayak pengen banget. Tapi kalau misalnya ternyata kita ngerasa nggak butuh, ah udah deh nanti aja gitu ya. Nggak jadi beli juga. Tapi gimana supaya kita bisa mengarahkan ke butuh ya. Contoh gimana caranya? Contohnya kita bisa trigger dengan diskon yang limited gitu ya. Kasih periode diskon hari itu hanya 2 jam aja. Ya, misalnya iklannya kita tayangkan atau di konten kita post dari pagi bilang bahwa eh, ini adalah open PO untuk hari ini aja. Nah, kita masukin yang namanya urgency ya. Jadi customer tahu, wah, aduh pengen tadinya
sebenarnya nggak mau beli, besok aja deh belinya. Tadi udah jajan, tapi begitu lihat diskonnya hari ini aja, beli dua dapat tiga misalnya ya, dan hanya berlaku sehari aja. Nah, itu adalah urgensi supaya menggiring dari yang tadi cuman mau menjadi butuh gitu ya. Dan yang terakhir, setelah butuh, kita giring lagi untuk action beli gitu ya. Nah, jadi ini adalah yang namanya marketing funnel ketika kita menginfokan atau mengkampanyekan suatu produk ya. Jadi konsep AIDA ini menjadi landasan dalam kita melakukan branding gitu ya, melakukan digital ads atau beriklan ya di sosial media. Oke, selanjutnya kita masuk lagi gimana sih caranya setelah kita tahu tuh bahwa prosesnya tuh ada beberapa tahapan ya gitu. Jadi kalau kita baru infoin aja gitu ya, kontennya belum menarik, urgensinya belum ada, terus secara konten juga nggak ada eh konten yang bikin emosional customer itu nyangkut gitu ya, atau rasa pengen itu nggak ada. Jadi cukup hanya tahu aja tuh akan susah untuk convert supaya jadi beli. Nah, ini adalah gimana supaya kita bisa lebih deep atau lebih tertarget gitu ya. Menentukan gimana supaya kita tahu target pasar kita tuh siapa. Dan nanti ketika kita berkampanye atau melakukan branding, budgetnya nggak boncos teman-teman. Gitu ya. Teman-teman harus bisa memanfaatkan budget yang efektif dengan cara menentukan target pasar yang sesuai dengan budget dan segmennya. Ya, yang pertama adalah dari sisi geografis. Geografis ya, di sini ada boleh di capture kota, provinsi ya. Terus jangkauannya tuh mau misalnya radius berapa kilometer dari tempat tinggal kita gitu ya. 10, 15 eh, 15 miles misalnya kalau ukuran untuk di meta ya. Kemudian dari sisi demografis ini juga sama. Kita harus tahu nih, yang paling kita targetkan sebagai customer yang tertarget itu rentang usianya di berapa ya. Jadi supaya nggak, wah dari misalnya dari 18 sampai 60 gitu ya. Waduh banyak sekali. Tapi yang paling potensial yang mana ya? Ini juga demografisnya harus betul-betul disesuaikan dengan target kita ya, jenis kelaminnya, pendapatan calon konsumen kalau itu juga jadi dasar yang penting ya, termasuk profesi pekerjaan ya. Kemudian ada yang namanya psikografis ya. Ini tuh psikografik itu kayak lebih ke interestnya, minatnya apa. Terus kayak misalnya mereka itu segmennya jualan kita ini dijual untuk yang premium atau yang medium atau yang seperti apa ya. Ini juga kita bisa set dalam iklan interestnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya perilaku. Ini tuh lebih ke kita lebih mengenali lagi konsumen kita ya. Bagaimana mereka membeli barangnya gitu ya. Apakah eh, item mana gitu ya yang paling banyak disukai dan segala macam. Nah, jadi untuk kita bisa memanfaatkan budget yang efektif, kita harus tertarget dengan clear gitu ya, dengan jelas. Oke. Nah, lanjut lagi ke perbedaannya selling dan branding ya. Teman-teman mungkin selling itu dan branding udah jalan beriringan ya. Teman-teman pasti udah terbiasa lah, tapi ini lebih aku mau kasih tahu bahwa sebetulnya selling dan branding itu dua hal yang berbeda gitu ya. Fokusnya apa? Kalau selling itu berarti fokusnya ke number ya, ke target. Jadi teman-teman harus punya target ya. Harus punya smart goal ya. Nah, target ini adalah isinya tuh numbers atau nomor rupiah ya yang teman-teman targetkan per harinya. Misalnya jualan apa namanya minuman jus gitu ya. Ditargetkan misalnya satu hari 30 cup. Nah, itu adalah target selling ya. Tapi kalau branding itu kalau di digital ukurannya bisa matriksnya misalnya jangkauan ya. Kemudian atau reach ya atau impression dari konten juga terlihat seberapa orang seberapa banyak iklan kita terpampang atau konten kita terpampang oleh calon pelanggan ya.
Nah, jadi di sini fokusnya jelas beda ya. Kalau selling itu ke target sales, repeat order ya, fokus ke gimana sih supaya kita bisa menjual. Tapi kalau branding itu beyond dari target sales aja, tapi ngomongin reputasi, ngomongin engagement ya, ngomongin loyalty ya, seberapa bisa bertahan nih customer kita akan beli terus sama kita. Seberapa sering customernya kita bisa belanja di tempat kita menghabiskan uangnya. Nah, itu bedanya selling dan branding. Nah, teman-teman, sampai situ dulu ya, supaya relax dulu. Boleh ambil kopinya, ambil cemilannya gitu ya. Yang santai sambil kita diskusi ya. Oke, aku tunggu pertanyaannya kalau ada yang mau nanya ya. Boleh open mic atau mau tulis di kolom chat juga nanti saya bacain. Oke, ada pertanyaan? Udah nambah lagi nih hampir 80 ya. Tadi pas kita mulai tuh hampir 70 dan sekarang hampir 80. Seru banget. Oke, oke Kak Derajat dari mana? Mungkin kenalan aja yuk kita open mic yuk. Hmm, oke, aku langsung jawab ya. eh Bagaimana cara membranding jus sehat ya? Aku dari Bekasi siap. Nah, Kak Derajat gini, kalau membranding jus sehat udah pasti aku tangkap yang harus jadi unique selling point adalah value sehatnya itu ya. Jadi eh, kakak harus bisa membuat komunikasi yang pas ya. Karena yang namanya jus itu esensinya pasti sehat ya. Tapi sehat seperti apa yang kakak mau deliver ke customer gitu ya. Jadi value to customernya tuh apa? Apakah sehatnya itu misalnya fokus di diet gitu ya? Apakah sehatnya itu fokus di misalnya sayuran fresh dan buah-buahan yang fresh gitu ya dengan kualitas premium atau seperti apa? Nah, jadi sebetulnya bagaimana membranding satu tujuannya unique selling point-nya tentukan dulu gitu ya. Kalau kakak pernah belajar bisnis model Canvas atau di list down, unique selling point-nya itu misalnya 3 poin deh, apa aja. Nah, dari situ baru kita create value tadi ya, value creation tadi ditempatkan berdasarkan prosesnya tadi ya, segmentasinya gimana, positioning kakak ini produknya seperti apa, dan lain sebagainya sampai ke integrasi ke komunikasi di sosial media, di e-brosur dan lain-lainnya sampai kalau ada toko offline-nya semua harus seragam mengkomunikasikan apa sih yang mau kakak kasih tahu sehat yang seperti apa ya jadi semakin spesifik semakin baik apalagi misalnya ambil niche-nya nih sehat untuk diet gitu ya atau misalnya minuman jus sehat untuk anak-anak gitu ya untuk misalnya eh, main di vitamin C gitu ya. Jadi yang di highlight adalah yang jus orange gitu ya, kemudian lemon, misalnya wortel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi pesan aku Kak Derajat pilih niche ya. Jadi karena yang ngomongin jus sehat tuh udah banyak banget, tapi mau main sehat yang mana gitu ya. Semoga menjawab ya. Nah, kemudian Kak Reni ya, budget ideal untuk marketing ads pengen omset satu M. Wah, Kak Reni aku mau tanya nih, omsetnya oke 1 M gitu ya. Tapi eh, kira-kira nih 1 M ini dalam berapa lama Kak ya? Kemudian dari Kakak harus evaluasi dulu revenue yang sekarang kakak berapa per bulannya. Kemudian ini harus karena harus relevan. Target ini harus sesuai dengan eh, pattern kita biasa punya revenue berapa gitu ya. Karena ini juga target 1 M ini tuh harus jelas dulu ya. Timelinenya kakak mau di berapa lama, berapa bulan, atau mungkin berapa tahun dengan budget yang disediakan itu ada berapa. Mungkin gitu ya. Oke, nah, eh wah banyak banget nih Kak Sarah ya yang nanya ya. Jadi gini, untuk yang per section mungkin biar waktunya nggak habis, aku hanya pilih 2 dulu ya. Selanjutnya nanti yang belum terjawab, aku akan jawab di akhir sesi, gitu ya. Nah, mm-mm.
Ini nanti Kak Rama, terus ada Kak Elvando, dan yang belum terjawab nanti kita pilih lagi di akhir ya. Oke, jadi setiap sesi kita buka dua dulu ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut dulu. Eh, Mungkin aku sebentar ya, aku coba baca dulu. Siapa tahu ada jawabannya di slide aku selanjutnya. Cara meningkatkan kualitas branding tentang AIDA dalam prakteknya berjalan sendiri atau gabungan empat komponen AIDA. Oke, oke. Nanti aku jawab di akhir ya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, maaf. Teman-teman lihat ya bahwa ini adalah data dari We Are Social gitu ya. Ini tuh selalu diupdate tiap tahunnya. Teman-teman kalau rajin buka-buka update sosial media gitu ya, tren. Biasanya teman-teman lihat data ini nih. Nih aku coba summary-kan aja lebih cepat ya. Jadi setiap hari itu ini tuh data khusus untuk di Indonesia gitu ya. Nah, setiap hari orang-orang itu membuka internet ya dalam mobile phone itu sekarang udah nambah waktunya lagi. Tahun lalu tuh cuma 3 jaman ya. Sekarang udah 4 jam teman-teman. Nah, ya, belum lagi yang pakai internet seharian nih, pakai semua device. Itu bisa sampai 7 jam, ya. Lalu kita lihat yang pakai komputer aja sama tablet, itu rata-rata 2 jam per hari. Dan yang terakhir, yang paling banyak porsinya adalah yang menggunakan internetnya pakai mobile, sebanyak 62%. Artinya, kalau teman-teman masih mental block sama dunia online ya, atau masih kayak nanti dulu deh lagi sibuk produksi gitu ya, lagi sibuk investasi nih buat nanti beli alat di saat mesin misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman, peluang di online itu sangat besar gitu ya untuk kita mengkomunikasikan atau membranding produk kita atau merek kita ya. Terbukti dengan consume internet di Indonesia itu tambah hari tambah ke sini tambah lama lagi ya. Orang scrolling-scrolling sosial media, TikTok, apa namanya Instagram dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lagi. Data yang selanjutnya adalah urutannya nih teman-teman yang paling banyak digunain ya. Satu, WhatsApp. Ini udah paling common banget ya. Kemudian yang kedua masih Instagram. Ketiga, Facebook. Dan keempat, TikTok ya. Ini teman-teman 1 sampai 5 nih teman-teman harus punya gitu ya. Harus aktif gitu ya untuk organiknya di mana teman-teman menabur benih-benih untuk branding brand teman-teman gitu ya. Bahkan di Instagram ini tuh algoritmanya juga banyak diperbarui dan teman-teman bisa cek-cek di YouTube gitu ya. Kira-kira apa ya gitu untuk organik yang teman-teman bisa terbantu untuk brandingnya sehingga budget teman-teman nih untuk branding bisa dimanfaatkan dengan platformnya itu sendiri gitu ya. Tapi kita harus tahu caranya, kita harus tahu algoritmanya. Nah, nextnya ini sebenarnya aku sering banget nih ketemu sama teman-teman yang masih bingung gitu. Masih bingung kira-kira Kak aku cocoknya di mana ya eh, promosinya? Di mana ya brandingnya? Di mana aku harus branding? Di mana aku harus selling ya? Nah, ini aku coba reminder lagi bahwa platform branding itu untuk yang organik sebenarnya bisa di mana aja. Tergantung tadi ya balik lagi ke esensinya ada segmentasi ya, ada demografinya, ada psikografinya dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat yuk. Nah, kalau Facebook dia tuh fiturnya dia tuh punya page, terus grup, event dan marketplace ya. Jadi teman-teman yang udah biasa di Facebook nih, udah gede grupnya, udah eventnya aktif dan marketplace-nya jalan, lanjutkan di Facebook ya. Dan Facebook punya apa ya nature atau karakteristik usia yang lumayan mature gitu ya. Enggak yang muda-muda banget tapi enggak yang tua-tua banget tapi ini 25 sampai 34 ini adalah yang terbanyaknya ya secara nature-nya Facebook ya. Kemudian di Facebook ini kira-kira yang cocok apa aja ya. Di marketplace teman-teman lihat jualan udah macam-macam banget ya.
Tapi di sini Facebook ini cocok untuk toko online, produk konsumen, kayak klinik, layanan kesehatan juga bisa gitu ya. Kemudian kayak sekolah, kursus online, jasa-jasa udah pada mulai masuk marketplace juga ya. Selain produk-produk atau misalnya jual beli kayak sepeda gitu ya, itu juga sudah banyak di marketplace. Nah, ingat teman-teman harus ngerti bahwa nature-nya Facebook dengan fitur utamanya, dengan usia dan yang paling banyak peminatnya di marketplace-nya, teman-teman harus uh, cek ya atau melakukan analisa. Nah, yang kedua ada Instagram. Nah, Instagram ini fiturnya kan teman-teman udah pada jalan juga ya. Ada yang namanya Stories, Reels, kemudian ada IGTV dan shoppingnya juga. Hanya Instagram ini lebih mudah gitu ya daripada si Facebook. Cuman Instagram ini secara algoritma lebih menonjolkan atau meng-highlights konten-konten yang estetik ya. Jadi kalau teman-teman kayak misalnya fashion, skincare yang cakep-cakep lebih baik di Instagram ya. Nih, contohnya ya di sini ada juga kayak misalnya hotel atau villa yang cakep-cakep, yang estetik, itu biasanya mainnya di Instagram. Lalu kita lihat TikTok nih. TikTok juga ada video short gitu ya. Terus dia lebih ke entertain, lebih ke yang lucu-lucu ya. Ini lebih mudah lagi secara nature eh, audiensnya ya. Starting dari 16 nih, bahkan sebenarnya masih banyak yang lebih muda lagi ya pada main TikTok gitu. Nah, ini cocoknya untuk kayak personal branding tuh. Lagi bagus-bagusnya TikTok kalau kita frekuensinya sering banget dan waktu kita banyak untuk konten, teman-teman pakai TikTok ya, termasuk jualannya juga di TikTok. Nah, ini perbedaan dari tiga dan kita lihat yang YouTube yang terakhir. YouTube ini udah lebih mapan ya atau lebih established dari yang lain karena dia sudah monetasi atau monetize iklan fitur iklan ya yang kita lihat tuh kalau nonton YouTube pasti ada iklannya. Nah, secara nature YouTube ini lebih wide ya, lebih luas range-nya dari 18 sampai 49 tahun ya. Kemudian kayak konten-konten di YouTube ini biasanya lebih ke edukasi ya, kayak tutorial, review gitu ya, dokumenter dan lain-lain ya. Nah, teman-teman harus kenal dulu kira-kira jualan teman-teman mau fokusnya di mana gitu. Nah, selain itu, yang mesti diperhatikan adalah teman-teman harus membuat persona audiensnya ya. Tadi kalau menentuin mau main di mana channelnya, teman-teman harus punya persona audiensnya ya. Ini contoh aja nih kalau produknya fashion. Oke, kalau kita ganti makanan nih ya, misalnya makanan roti kekinian ala Korea gitu ya. Targetnya eh, cewek, cowok, keluarga, anak gitu ya. Lebih luas nih. Tapi kita targetkan, yang paling kita targetkan adalah si mamahnya gitu ya. Jadi kita bikin persona mama-mama millennials atau mama muda gitu ya. Misalnya starting dari 25 sampai 40 kita targetkan demografinya. Kemudian occupationnya misalnya bisa ibu rumah tangga gitu ya, karyawan juga boleh. Kemudian interestnya kalau produk kita roti Korea kekinian, berarti interestnya mungkin Korean style, drama Korea gitu ya, tren makanan tren makanan yang hype dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa yang terpenting adalah lokasi yang kita targetkan juga dengan budget yang kita punya atau kita targetkan. Kira-kira bisa dapat berapa area nih untuk kita bisa menyebarkan awareness-nya. Itu juga bisa dicek ya dalam Meta Ads atau dalam jumlah database-nya yang ketika mau ngiklan tuh bisa kelihatan. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, sekarang kita masuk ke lead content di media sosial ya. Jadi ini tuh adalah magnet lah ya. Gimana sih kita bikin konten yang gratis, nggak pakai ngiklan, tapi nambahin nih punya potensi bisa dilihat sama pelanggan yang baru gitu ya, bisa kasih promosi dan eh, dapat followers baru. Nah, kita bisa pakai berbagai jenis konten ya. Jadi dalam sosial media itu teman hanya ada dua nih
jenisnya ya. Kalau nggak entertain adalah edukasi ya. Dua itu aja. Nah, kalau kita mau dapetin maksimal, kita pakai dua-duanya teman-teman. Satu entertainnya juga dapat gitu ya. Yang menghibur, yang ringan-ringan, tapi engage sama audiens ya. Artinya kayak ada eh, interaksi gitu ya. Kita bisa pancing dengan giveaway. Kita bisa pancing dengan video yang viral. Terus kita misalnya buat CTA atau call to action untuk men-trigger mereka supaya komen, contoh ya. Yang kedua ini adalah yang terkait produk itu sendiri adalah promosinya ya. Atau juga kita bisa kasih testimonial untuk menambah trust gitu ya. Atau promo diskon dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini untuk edukasinya teman-teman bisa pakai eh, pancingan tips and trick contoh ya. Kayak misalnya kalau di Instagramnya Saat Mesin, edukasinya banyak banget tuh ya, gimana supaya eh, cara memilih mesin yang sesuai gitu ya, dan nggak ribet dengan maintenance yang mudah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini harus ada interaksi yang ditarik gitu ya, atau kita eh, bikin polling semacam pertanyaan-pertanyaan yang ringan tapi customer atau audiens itu mau balas ya. Yang kelima ini contoh misalnya kayak quotes gitu ya atau fakta-fakta terkait produk kita. Dan yang terakhir misalnya bikin video kayak behind the scene-nya ya atau kayak di belakang layar lah teman-teman membuat produk, produksi dan lain sebagainya sekalian ditonjolin gitu ya bahwa teman-teman produksinya juga sesuai dengan standar gitu ya. Kemudian sudah bersertifikasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kemudian relate sama konten teman-teman biasanya belum pada punya tim ya untuk kayak misalnya mengelola sosial media ya. Nah, sekarang tuh banyak banget platform berbasis AI yang teman-teman bisa pakai nih, mulai dari yang gratis, yang berbayar dan lain sebagainya ya. Ada ChatGPT, ada Free Logo, Canva untuk bikin desain ya. Ada juga Blend Now nih untuk ngedit video dan ada Fit.io juga. Nah, teman-teman boleh nih untuk menghemat budget pakailah platform yang gratis dulu ya. Nanti kalau kita udah terbiasa, kira-kira fiturnya masih kurang, baru kita coba untuk bayar. Biasanya platform-platform bayar ini tuh nggak mahal juga teman-teman ya. Jadi eh, coba dimaksimalkan. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu tadi udah tools, ini lebih ke resources atau kayak manpowernya nih. Teman-teman, kalau misalnya belum siap untuk meng-hire karyawannya, teman-teman boleh kayak seasonal aja ketika butuh satu atau dua desain nih buat promo diskon, tapi mau yang bagus gitu ya. Ini teman-teman bisa cari di agregator atau link-link ya eh, Behance atau freelancer atau magang.id, cari anak-anak yang mau magang dan cari yang based on project gitu ya. Jadi biar kita nggak bayarnya per gajian tapi per project aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba masuk lagi ke pertanyaan ya. Nah, teman-teman, kita tes dulu semangatnya ya. Saat mesin, ayo dong. Masih ingat nggak? Sahabat, ayo, ayo. Sahabat usaha kita. Ayo yang lain dong. Kasaran, kasaran nih jangan kasaran nanti yang dapat glamping gratisnya. Oke, yuk sahabat usaha kita ya, jangan lupa ya. Sekali lagi ya, start mesin, sahabat usaha kita. Oke, cakep. Kak Marcelino, Kak Miftah, Kak Rama, dan oke, ada Kofiku Surabaya juga. Hai. Nah, oke. Semangatnya masih aman ya. Nah, teman-teman, tadi udah dijelasin ya di part kedua ini kita tadi bahas ya apa aja nih masalah kontennya seperti apa, kemudian cara memilah sosial medianya yang mana. Silahkan pertanyaannya. Oke. Kalau gitu, ada yang mau nanya terkait yang part kedua ini? Kalau enggak, aku coba bacain yang tadi belum terjawab ya. Oke, Mau nanya Kak, iya boleh. Dari siapa? Dengan siapa ini? langsung di sini ya. Iya boleh.
Oke, saya Yuda. Mm-mm. Eh, Produk saya itu makanan siap saji gitu ya. Oke. Eh, Produknya itu agak jadul, itu ikan patin bakar bambu. Hmm. Jadi Di mana kotanya, Mas Yuda? saya di Jakarta, Oh, oke. Jakarta Jakarta. Selatan. Ah, Nah, selama ini kan saya promo itu melalui Facebook memang, yang iklannya langsung kalau mereka suka langsung ke WhatsApp. Nah, ini udah berjalan sebenarnya. mm, Nah, belakangan ini saya mau coba ada apa pick up point gitu ya. Jadi saya mulai coba satu di salah satu perkantoran, tapi mm, juga online dan apa makan di tempat gitu ya. ya. Nah, yang saya ingin apa tingkatkan ini di makan di tempatnya, dine in ya. Oke, Nah, di sini dine kan in. ini perkantoran. Mm-mm. Perkantoran itu kelihatan produk saya ini agak sedikit kurang ini ya, bukannya kurang laku, tapi kurang match dengan anak-anak sekarang ini. Ikan patin bakar bambu itu kan memang mahal. Tapi saya buat per porsi begitu. Jadi Mm-mm. misalkan satu ekor itu saya potong-potong terus dibakar. Nanti mereka kalau mau pilih ini. Mau yang buntut, badan atau kepala. Tapi selain itu juga saya punya produk lain yang turunan dari ikan patin itu. Ini agak sulit nih saya nembus ke segmennya apa anak-anak sekarang nih ya saya sebut eh, apa yang pegawai-pegawai atau staf-staf di perkantoran sekarang ini kecenderungannya itu nggak terlalu suka dengan makan ikan ya. Nah Mm-mm. ini ternyata kendala. Saya ingin masuk melalui media media sosial atau juga melalui media cetak atau apa yang langsung ke lingkungan itu dulu. Kalau kita promo di apa untuk menjual, sorry maksud saya menjual di eh, Grab, Gojek dan lain-lain itu nggak masalah. Mereka bisa langsung order, ambil di titik poin saya yang di perkantoran di daerah Jakarta Selatan juga. Nah, tetapi saya ingin itu tuh masuk ke segmen tadi tuh di pegawai di lokasi itu atau staf-staf yang di lokasi itu. Kalau di level-level atasnya bagus, maksud saya di level direkturnya, komisarisnya suka makan itu. Jadi Karena lebih baca ya, eh, segmentasinya memang di yang mature audience ya. kayaknya ke situ gitu loh. Nah, gimana Mm-mm. sih saya supaya bisa nembus mereka? Tolong kasih advice saya terus Oke, dengan apa media sosial. Terima kasih. sama-sama. Oke, kita langsung jawab ya. Jadi gini Kak, segmentasinya sebenarnya tadi aku menyimak. Kalau boleh di kolom chat, kalau ada Instagramnya, tadi ya ikan patinnya apa, biar nanti aku sekalian cek juga. Tadi kalau ngomongin yang pertama adalah segmentasinya, segmenting gitu ya. Segmenting dari produknya, mungkin pricingnya itu ada di yang mature atau yang lumayan middle to high gitu ya. Jadi tadi kakak bilang bahwa yang direktur itu udah buy-in tuh, tapi kakak mau turun ke yang middle-nya ya, ke youngster-nya. Nah, menurut aku di review lagi Kak cara komunikasinya. Yang pertama tuh eh, di review dari komunikasinya, kemudian dari produknya juga ya. Jadi ini paralel produk dan komunikasinya dilihat lagi. Yang produk, apakah dengan tadi solusi kakak udah bagi tuh misalnya per bagian gitu ya, mau badannya, buntutnya atau kepala, tapi ini harganya udah match belum dengan eh, apa buying power si yang segmen di bawahnya ini ya. Kayak untuk yang karyawan kebanyakan yang gajinya masih UMR, Kak, apakah ikan patin ini menarik nggak sih gitu ya? Kalau nggak, Kakak bikin inovasi produk dengan pilihan lain, misalnya kayak aku nggak tahu ini contoh aja, kayak misalnya eh, nasi goreng ikan patin gitu, tapi nanti disajikannya mungkin lebih kayak komunikasinya juga lebih mudah dan mau nggak mau harus educate dulu marketnya gitu ya. Jadi untuk yang muda ini mereka mungkin belum kenal khasiatnya, belum kenal nikmatnya ada dengan eh, apa namanya
ikan patin yang produk andalan ini karena udah kayak langsung lihat harga kayak aduh eh, mahal nih gitu karena udah pasti beda ya. Kalau tadi dilihat dari personanya ya, kan kakak juga tahu tuh bahwa direktur penghasilannya berapa. Nah, ketika kita kembangkan untuk segmentasi yang di bawahnya, otomatis semuanya juga jadi berkembang. Produknya nggak mungkin sama yang dijual gitu ya. Jadi inovasinya coba dilihat lagi, apakah cukup hanya dengan memilah atau membuat paket gitu ya, atau harus ada inovasi ikan patinnya lebih light, tapi kakak eh, kombinasiin misalnya sama something yang kira-kira bahan bakunya nggak mahal tapi attract untuk yang anak-anak muda gitu ya. Dan sebenarnya ikan patin ini kakak udah main bisnisnya udah niche nih. Eh, Boleh dijadiin andalan gitu ya komunikasinya betul-betul misalnya jagonya ikan patin Jaksel atau sejak Jaksel pasti ikan patin ini tuh yang paling enak misalnya gitu Pramas brand Pramesnya ya brandingannya kayak gitu tapi betul-betul harus ketika kita mau melebarkan segmentasi kita juga harus siap dengan produknya juga Kak paling itu aja nah nanti komunikasinya juga harus disesuaikan kalau misalnya Kakak udah punya loyal customer loyal ya eh, yang leader-leadernya di kantor gitu ya mereka udah pasti ada dalam seminggu ada beli ikan patinnya. Nah, gimana supaya bisa eh, lebih sering lagi gitu ya belinya tapi nggak bosen. Nah, itu juga harus dipikirin gitu. Paling itu aja sih Kak kalau untuk komunikasinya nanti setelah sudah clear gitu ya segmentasinya yang baru, produknya yang baru. Nah, Kakak bisa iklanin ya melalui kalau makanan tuh aku saranin ya di Jaksel tuh harus udah pakai influencer ya. Atau sesimpel kasih eh, kasih bonus gitu ya entah itu voucher diskon yang udah pernah beli minta video testimoninya gitu ya lebih ke kayak gitu aja jadi apa main lebih fokus di produk dulu dan bikin analisa dulu nih kira-kira pasnya apa gitu ya buat yang medium ke bawahnya. Oke, Oke. thanks. Keren banget. Sama-sama, Kak. Oke, Ya, aku langsung coba bacain lagi. Wah, ada Kak Reza nih. Oh, IG-nya Patinkan. Ih, lucu banget namanya. Nanti aku cek ya. Coba aku capture dulu sebentar. Nanti kakak kalau misalnya siapapun teman-teman di sini yang mau discuss gitu ya, boleh hubungi DM IG aku aja. Insya Allah aku merespon dengan cepat ya. Nah, ini aku langsung bahas pertanyaan dari Kak Reza Hashim dulu ya. Bagaimana bisnis dengan anggaran terbatas dapat memaksimalkan tren konten video pendek di platform seperti TikTok, Reels, YouTube Short? Apakah ada strategi khusus untuk memanfaatkan algoritma platform agar konten mendapatkan exposure luas tanpa perlu iklan? Oke. Yang kedua, wah ini saya banyak ya. Yang kedua, dalam membangun kepercayaan konsumen secara digital, apakah strategi berbasis ulasan pelanggan dan testimoni lebih efektif daripada pemasaran tradisional? Oke, bagaimana bisnis kecil dapat mengoptimalkan teknik ini untuk meningkatkan kredibilitas mereka tanpa investasi besar dalam branding? Dan yang terakhir, strategi konten apa yang paling efektif bagi bisnis dengan anggaran terbatas untuk menarik perhatian audiens di tengah banjirnya konten digital? Oke. User generated content atau strategi lain yang lebih efisien dalam oke. Sebenarnya yang satu sama ketiga ini berhubungan ya. Jadi Kak Reza membahas gimana sih strategi khusus gitu ya, tapi tanpa perlu iklan. Nah, ini kalau untuk tanpa iklan itu sebenarnya kita mesti effortnya harus banyak ya. Jadi dalam konten itu semakin kita nggak keluar uang, semakin harus banyak effort yang dikeluarkan. Effortnya bukan uangnya, tapi idenya ya. Kemudian usahanya. Kemudian dalam penggunaan tools dan juga termasuk storytellingnya, communicationnya gitu ya. Ada yang namanya voice of tone-nya. Nah itu teman-teman ketika kita mau memaksimalkan di organik dan di semua platform ya TikTok iya, Reels iya, YouTube Short iya. Teman-teman juga Kak Reza harus bisa membaca nih
algoritmanya, karakteristiknya dari masing-masing itu apa gitu ya, yang lagi hype apa. Karena algoritma itu nggak pernah bohong bahwa dia akan menyundul kalau yang memang sedang hype gitu ya. Jadi ibaratnya kalau yang lagi tren itu misalnya konten apa misalnya eh, kayak dengan lagu yang lagi hype kayak kemarin misalnya sempat semua di platform semua konten lagunya eh, yang apa eh, misalnya Bruno Mars ya. Nah, yang APT-APT itu terus kemudian dengan dance-nya yang sama gitu ya. Kalau untuk ambil entertain, mau nggak mau kita harus buy in, ambil jalur yang sedang hype supaya algoritmanya ke sundul gitu ya. Itu yang pertama, harus ngikutin tren, mau nggak mau. Effortnya lagi, benar-benar harus dipantengin kira-kira yang paling attract nih, misalnya kayak dari sisi eh, effort ya kayak dance-nya atau bahkan yang lucu atau yang seperti apa di TikTok seperti apa. Kemudian di short seperti apa di YouTube ya. Kemudian kalau untuk Reels jelas nggak bisa semuanya di cuma jadi satu video kemudian dipaksain masuk ke semua platform ini juga nggak bisa karena Instagram juga punya algoritma sendiri dia juga nggak mau tuh kalau misalnya ada apa namanya mark dari TikTok gitu ya, terus di up juga di Instagram itu juga nggak akan maksimal gitu ya untuk organiknya. Nah ini tentunya effortnya harus effort, harus mau usaha ya. Itu untuk perannya nomor satu bisa banget exposure-nya jadi FYP juga bisa ya ketika kita momennya di kita kasih konten yang masih hype dan kita ikutin trennya, kita juga punya misalnya uniqueness tertentu yang bikin audiens ngeliat wah apa nih gitu ya something yang ngehook lah kalau dalam konten tuh ya gitu itu perlu skill tingkat tinggi dalam komunikasinya juga gitu ya entah itu storytelling atau bikin meme atau bikin something yang lucu atau yang unik. Nah kemudian untuk yang ngomongin testimoni nih untuk eh, berbasis pemasaran tradisional kah atau iklan gitu ya. Kalau bisnis kecil ini memang kredibilitasnya organik ini pasti akan dipupuk dari nol ya. Karena balik lagi ke konsep branding itu kita kayak punya bayi, teman-teman. Kita kayak punya anak dari bayi umur nol sampai ke umur 6 bulan, 9 bulan, jalan, setahun dan seterusnya ya. Jadi memang kalau ngomongin kepercayaan ini semua ada prosesnya gitu ya. Jadi yang dibangun di digital pun belum tentu bisa menggait eh, credibility atau trustnya secara instan juga belum tentu. Tergantung kita gimana mengemas komunikasi tadi ya. Dari value kita komunikasiin, integrasiin ke semua komunikasi yang ada. Nah gitu. Jadi kalau ngomongin tradisional, mau yang kecil, mau yang besar sebenarnya tergantung kita mengetahui bagaimana kita mengkomunikasikan value kita dan profile brand kita seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir ngomongin ini budgetnya ya. Nah, kalau budget terbatas ini balik lagi kita harus tahu ya dari tadi aku udah bahas bahwa mulai dari targetnya, lokasinya semua harus di set benar-benar uh, sesuai dengan target kita saat ini gitu ya. Jadi dengan target yang terbatas kita udah tahu nih, oh gue nih produk gue nih mau main di Jaksel dulu kayak misalnya uh, radius 15 kilometer deh. Ya udah kita mau jadi pemenang dulu di Jaksel dengan area tempat tinggal kita dan sekitarnya dulu. Atau bahkan misalnya 10 dulu lah, 10 kilometer nggak jauh-jauh kayak gitu ya. Jadi bikin target yang memang spesifik ya dengan eh, analisa yang mendalam dan tentunya juga dievaluasi terus supaya kita bisa mengefisienkan eh, apa namanya anggaran ini nih untuk persaingan konten-konten digital yang sangat banyak gitu ya brand-brand yang menjadi kompetitor. Oke, Kak Reza, apakah sudah menjawab? Halo? Oke, siap aman ya? Oke, kalau gitu aku lanjut ke part ketiga ya. Nah,
Sebelum mulai, aku mau tanya nih, karena ini aku akan bahas juga soal website SEO dan juga nanti ada SEM. Teman-teman, siapakah di sini yang sudah punya website? Aku pengen tahu dulu. Tolong ditulis di kolom chat. Aku sambil minum ya. Boleh ditulis siapa saja yang sudah punya website? Sudah. Kak Boni, oke. Kofiku. Yang sudah? Kak Gita. Oke, rata-rata sudah ya. Hmm. Tadi Patin kan baru buat landing page ya. Oke, yang lain? Siapa lagi yang sudah? Kofiku aku udah lihat websitenya. Cafe ini Kanava Vanilla, oke. Hmm. Pertanyaan bagus, Kak Putri langsung nanya nih, punya website, apakah lebih baik? Oke, kita lanjut ya. Oke, Kanisa belum, tapi berarti rata-rata pada udah punya juga ya websitenya. Nah, kenapa sih kita harus punya website gitu ya? Jadi sebenarnya ngomongin tadi lanjut dari pertanyaan Mas Reza ya, brand kita tuh kan pengennya sustain ya. Kalau brand kita mau sustain, artinya kita harus bikin lebih kredibel. Nah, website dengan domain yang kita punya itu bikin brand kita tuh lebih powerful. Misalnya kayak kita mau lebih mengembangkan bisnis ke B2B gitu ya dari B2C. Dan ketika kita punya website itu lebih kayak membuat brand kita lebih strong, lebih kuat. Yang kedua, hub mendapatkan leads atau penjualan. Jadi kayak ketika kita menjalankan campaign digital atau iklan-iklan, kita bisa lebih terarah dan database-nya itu ada di punya kita. Makanya aku bilang hub ya. Jadi website ini kayak rumah lah teman-teman, kayak toko, tapi database segala macam tuh masuk ke website kita ketika kita berkampanye di digital ya. Call to action-nya adalah ke traffic, meskipun misalnya eh, websitenya bukan untuk jualan, hanya profil aja, itu pun nggak apa-apa. Tapi kita bisa arahkan dapat leads, mereka visit dulu ke website, kemudian misalnya call to actionnya ke WhatsApp, itu juga bisa gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan organic traffic gitu ya, dengan adanya website kita bisa lebih fokus. Dan teman-teman mungkin kalau ketika kita punya website dan punya modalnya dikembangkan menjadi web commerce juga, artinya bisa transaksi di website ya. Teman-teman nggak harus bayar fee marketplace ya kayak Shopee atau Tokopedia nggak harus share sama yang punya platform karena platformnya punya sendiri ya. Kemudian dari sisi pondasi untuk kampanye digital marketing jelas ini akan menjadi powerful karena misalnya teman-teman tahu SEM atau SEO ya, karena basisnya adalah kita harus punya hubnya dulu. Harus punya site-nya dulu atau rumahnya dulu atau websitenya dulu ya. Dan yang terakhir untuk interaksi customer service ini juga kita betul-betul datanya di kita aja ya. Enggak misalnya ikut ke marketplace menggunakan platform mereka. Oke. Oke, Kak Ferry berarti jadi punya nilai plus ya Kak, betul. Nah, jadi Kak Ferry sebaiknya untuk kalau kita udah punya plan ya, pengen gede usahanya, sebaiknya punya. Dan kalau untuk kita menjalankan iklan pun akan lebih terarah gitu ya, ketika kita punya landing page, punya kayak semacam profil yang sangat baik gitu ya, untuk kita bisa monetize. Oke, nah sebenarnya untuk eh, zaman sekarang itu sebenarnya bikin website itu nggak harus yang puluh-puluh juta ya teman-teman. Teman-teman banyak tools juga yang menggunakan AI, harganya juga lebih friendly gitu ya. Ada beberapa yang ditawarkan oleh platform-platform ini, teman-teman bisa cek aja nanti kira-kira mana sih yang paling possible dan kalaupun teman-teman nggak bisa kak aku gaptek, nggak apa-apa. Cari tadi ya kayak misalnya jasa-jasa yang memang mereka membuka pricing yang untuk UMKM biasanya lebih murah gitu ya. Nah, aku lanjutkan untuk SEO-nya nih. SEO teman-teman yang udah punya website, apakah website teman-teman itu sudah SEO friendly? Coba. Teman-teman yang sudah punya website, apakah websitenya tahu nggak sudah SEO friendly atau belum? Oke, tadi Coffee ke on progress Kak Jo, siap.
Mestinya sudah SEO friendly ya, harusnya iya ya rata-rata. Tapi gimana ya supaya tahu? Biasanya di package yang teman-teman beli, misalnya beli template-nya atau misalnya dibangun sama developer gitu ya, nanti ditanya aja apakah ini sudah SEO friendly atau belum. Kemudian udah ada settingan-settingan yang memang dari awal sudah di-set untuk ramah SEO gitu ya. Karena kenapa? Nah, ini nanti kita bisa optimasi untuk bisa meminimalisir budget gitu ya. Kalau SEM itu iklan, kalau SEO itu gratis sebenarnya teman-teman gitu ya. Jadi SEO itu Search Engine Optimization. Jadi proses optimasi dari website supaya gampang dikenalin sama Google gitu ya, gampang dikenalin sama Bing dan lain-lain ya. Jadi brand kita nih kalau SEO-nya jalan, kita manage, kita maintain, bisa membantu organiknya teman-teman. Jadi budgetingnya ketika orang ketik kata kunci, kalau SEO kita bagus, informasi-informasi produk kita relevan di website kita, itu gampang banget kesundulnya gitu ya. Nah, kenapa penting? Karena yang pertama, tadi ya membantu traffic organik ya. Karena kan SEO itu sebetulnya esensinya nggak bayar, tapi kita harus mengelolanya, harus kasih modalnya gitu ya. Modalnya itu dalam artian kita kasih makanannya dulu supaya SEO-nya jalan. Kayak misalnya di website kita bikinlah tulisan-tulisan blog-blog yang mengandung keyword-keyword dari produk-produk kita yang relate sama itu gitu ya. Kemudian meningkatkan brand awareness sudah pasti dong. Terus kredibilitas kita juga udah bagus kalau kita ada website, apalagi kalau SEO-nya kita maintain, artikelnya banyak gitu ya, konten edukasinya banyak dan lain sebagainya. Oke, tren search engine seperti Google apa benar sedang turun karena AI? Jadi sebetulnya eh, ini tergantung kakak bisa cek satu-satu ya. Jadi kalau search engine rata-rata ke AI, tapi AI yang berbasis Google juga sekarang kan ada Gemini ya atau Gemini gitu yang versinya Google itu juga sudah versi kedua. Jadi sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget karena ada beberapa hal dalam behavior customer ya ketika mencari something di AI dan juga something cari di Google. Nah, terkait untuk pencarian produk, ngomongin jualan, eh, saat ini sih masih aman-aman aja gitu ya. Coba cek nanti kira-kira produknya Kak Boni apa. Cari di AI sama cari di Google masih lengkap fiturnya yang mana. Karena kalau di Google dia sudah lebih mature dan lebih align dengan kolaboratif ads-nya ya. Yang dari Tokopedia muncul, dari Shopee muncul, dan langsung ke thumbnail yang di marketplace-nya. Nah, di AI ini belum tentu secepat itu dan belum tentu selengkap itu. Gitu ya, tergantung AI mana yang dipakai, versinya yang mana. Kurang lebih kayak gitu ya, Kak Boni. Oke. Nah, kita masih lanjut dalam konteksnya SEO nih. Jadi, teman-teman pasti udah yang namanya punya produk gitu ya atau kebiasaan kita deh anggaplah kita sebagai pelanggan nih kita sebagai pelanggan nyari produk di kepala kita bayangin kita butuh misalnya eh, baju lebaran kapal gitu ya keluarga gitu nah itu sebenarnya udah muncul di benak kita ya secara naluriah secara logik gitu ya uh, sense udah tahu kalau aku cari baju lebaran berarti kayak baju lebaran couple gitu ya atau uh, baju lebaran keluarga atau apalagi yang mirip. Nah, biasanya logik logik itu yang kita pikirkan dalam kepala kita itu juga sama teman-teman dipikirkan sama customer kita ya. Jadi strategi supaya kita bisa tahu mencari keyword-keyword yang kita bisa pakai di SEO, kita pakai di SEM adalah dengan membayangkan kata atau frasa yang diketik di mesin pencari ya, simpelnya gitu untuk yang keyword. Untuk yang kedua adalah pentingnya meriset kata kunci gitu ya. Jadi ini nanti ada toolsnya ya teman-teman. Boleh cek-cek ya produknya misalnya cemilan, produknya misalnya kopi, eh, terus dan lain sebagainya. Coba cek atau kita riset di laman Google ya
tentunya nanti kalau bisa settingannya incognito supaya normal, supaya apa clear gitu ya, bukan journey kita biasa sehari-hari. Kira-kira dengan incognito mode, kemudian kita cari kata kunci, brand kita keluar atau enggak? Nah, teman-teman bisa lihat kalau keluar, berarti bisa jadi SEO kita di sosial media bagus ya. Atau yang udah punya website, SEO di websitenya udah bagus gitu ya. Atau yang lagi iklan keluar, berarti memang bidding strateginya udah jalan di SEM gitu ya. Oke, iya pakai SEM REST juga boleh gitu ya. Nah, ini kemudian toolsnya ya, ini tadi dari Surabaya udah kasih tahu tuh di chat ya. Bisa pakai tools SEM REST, kemudian bisa pakai juga Google Keyword Planner atau yang lain ya. Atau juga kita bisa cek eh, di Google Trend yang paling gampang ya. Oke. Nah, kemudian dalam SEO itu tuh sebetulnya ada beberapa proses teman-teman ya. Jadi eh, on page ini adalah optimasi SEO gitu ya, untuk kita bisa eh, punya tampilan di website itu lebih cakep dan juga secara sistem gampang dikenalin sama Google tadi gitu ya. Nah, ini ada yang namanya uh, title tag ya, kemudian ada meta deskripsi, ada heading, ada optimasi gambar. Nah, ini memang kalau teman-teman belum punya websitenya nggak akan kebayang. Jadi ini memang satu-satu harus dikerjakan, artinya harus di set ya. Kayak misalnya headline nih per banner ya, kan di website itu ada kolom-kolomnya. Nah, itu headline-headline itu harus mengandung dari keyword-keyword yang kita set ya. Seperti itu. Kemudian dari deskripsi tentang produk kita, deskripsi per halaman websitenya itu juga harus dibuat sedemikian rupa ya. Ini ada contoh-contohnya teman-teman bisa lihat. Termasuk headline H1 sampai H6 tuh biasanya kode ya dari headline yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Dan yang terakhir adalah gambar pun teman-teman ini harus align ya. Jadi Google crawling atau si mesin si yang mengkonekkan Google dengan website brand kita itu nggak cuman huruf-huruf atau kata-katanya, tetapi juga seluruh isi gambar gitu ya. Oke, nah tadi sudah yang on page, sekarang kita ngomongin backlink ya. Jadi backlink ini adalah link ya, link atau website ya, website dari pihak lain ya, bisa brand, bisa komunitas ya, bisa media ya, yang ketika dibuka, diklik di website itu ngedirect ke website kita. Nah, namanya backlink. Nah, biasanya ini adalah strategi supaya brand kita tuh kelihatan secara organik ya. Jadi, dan ini tuh backlink ini tuh harus ada manpower yang kerjain teman-teman. Gak bisa kita on off gitu ya. Kadang kerjain, kadang enggak. Ini harus dibuat strukturnya, planningnya gimana. Karena backlink ini kita harus tata ya, targetin kayak berapa backlink sih yang kita mesti set gitu ya. Nah, ini lebih teknikal untuk supaya kita bisa tahu yang namanya uh, dapetin backlink itu gimana ya. Tentunya ini sebaiknya kalau misalnya teman-teman masih baru-baru coba, mungkin bisa cari ya partner untuk yang bisa ngerjain SEO buat UMKM gitu ya. Nah, termasuk nih kayak misalnya ada blogger, ada influencer atau media nih, mereka juga biasanya kalau kita udah engage sama mereka di blognya ada dan segala macam, ini menjadi eh, backlink yang secara nggak sengaja gitu ya kita dapatkan ya, tapi biasanya untuk dapat backlink yang strong ini kita mesti set up gitu. Nah, sudah selesai untuk website dan SEO. Jadi aku kasih tipis-tipis dulu ya, karena kalau untuk mau bahas yang dalam soal SEO-nya itu akan panjang sekali gitu ya. Termasuk iklannya pun dalam sesi ini aku nggak bisa kasih semuanya ya, tapi kita akan bahas Google Ads sama Meta Ads aja. Oke,
Silakan, ada pertanyaan? Kalau mau lebih jelas, boleh open mic biar ngomong langsung ya. Oke, kalau enggak, aku lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut ke materi kenapa sih kita tuh sebaiknya eh, kalau emang kita mau punya target gitu ya, kayak tadi 10M. 10M, bayangin kalau kita tidak melakukan campaign, teman-teman. Misalnya, omset kita sebenarnya kayak satu bulannya itu misalnya 300 juta ya. 300 juta, tapi eh, kita pengen targetin misalnya 3 bulan ke depan langsung 1M. Berarti sekitar naik per bulannya itu 30% harus ada kenaikan ya. Nah, teman-teman, untuk naik sales, target sales 30% itu kan lumayan besar ya. Misalnya dari yang tertinggi aja kita dapetin misalnya 100 juta. Untuk dapat jadi misalnya 300 juta dulu deh. Berarti 3 kali lipatnya, berarti harus ada effort yang dilakukan mencapai target tersebut ya. Salah satunya adalah dengan online ads gitu ya. Jadi kalau misalnya analogi gini, aku nih misalnya jualan spaghetti brulee gitu ya, yang lagi hipster di Jakarta. Spaghetti brulee ini aku jual satu loyangnya 300 ribu gitu ya, 300 ribu premium nih. Sebulan aku dapetin 100 juta dengan transaksi misalnya per bulannya itu berapa ya, anggap ya, misalnya 300 deh gitu ya, atau 600 transaksi gitu. Tapi aku harus dapetin 2 kalinya. Nah, gimana supaya 600 transaksi ini jadi 3 kali lipatnya? Gimana? Ada yang mau bantuin jawab? Dari 600 transaksi per bulan yang beli spaghetti brulee aku targetin mau jadi 3 kali lipatnya transaksinya. 600 kali 3, 1.800 transaksi. Caranya gimana? Kalau nggak kita customernya harus ditambahin gitu ya. Karena kalau kita nge-push customer yang existing untuk beli 3 kali lipat, kayaknya agak susah gitu ya. Nah, kecuali kita misalnya promo diskon gede-gedean, tapi anggaplah kita harganya nggak ada yang berubah nih teman-teman. Nah, caranya adalah dengan si audiensnya kita coba buka lagi areanya. Kita tambahkan targetnya, kita tambahkan target audiensnya di lokasinya. Kalau tadi aku cuman terkenalnya di Jaksel, coba aku lebarkan sayap misalnya ke Jakarta Pusat deh, gitu ya. Dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara deh, dan Jakarta Barat misalnya kayak gitu ya. Nah, coba kita buka wilayah baru dengan target baru dan kita tembak di ads gitu ya. Dengan budget sekian tentunya dengan menyiapkan jalur distribusi yang sudah kita siapkan supaya nanti begitu kita iklankan, operation kita juga udah siap gitu ya. Kita misalnya berpartner dengan misalnya jasa kurir atau jasa antar yang memang punya nego rate yang bagus lah sama kita, sehingga target kita visible. Kita mau naikkan 3 kalinya, tapi kita sudah menyiapkan senjatanya untuk dapetin 3 kali itu. Nah, kurang lebih digital advertising ini membantu kita untuk bisa scale up, teman-teman. Gimana kita bisa membantu dalam waktu yang singkat kita nambahin potensial customer kita dari yang eh, di suatu wilayah menjadi beberapa wilayah. Yang kedua, kita juga bisa melacak ya kinerja iklan kita ini dengan data yang transparan gitu ya. Terus udah pasti nih exposure juga brandingnya pasti naik gitu ya. Karena based on lokasi yang ditambahkan, tentunya budgetnya juga bertambah. Kalau tadi misalnya untuk yang existing nih kita udah 600 transaksi, kita udah nggak ngiklan tuh. Ini contoh ya. Tapi kita mau nambahin 3 kalinya. Ya kita beriklan. Kira-kira kita hitung nih di database yang kita set gitu ya. 3 area Jakarta itu kira-kira budget berapa yang pantas. Nah, di semua platform ads itu semuanya lengkap ya fiturnya. Kita bisa lihat database,
budgetnya, kita bisa lihat rekomendasi budgetnya, kita bisa setting untuk interestnya, segmentasi, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah benefit-benefitnya, baik fleksibilitinya, baik targetnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan A/B testing gitu ya. Kita bisa cek nih di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, sama Jakarta Utara. Itu kita tes dengan konten yang sama, target yang sama, tapi kita lihat performance-nya sama atau enggak. Pasti beda. Karena setiap area, setiap daerah gitu ya, punya demografi, sorry, punya psikografi atau consumer behavior yang berbeda juga gitu ya. Nah, ini pentingnya di digital ini kita bisa yang namanya A/B testing ya, terkait produk yang kita kampanyekan di berbagai titik-titik yang kita iklankan gitu ya. Terus yang terakhir, benefit yang sangat eh, apa namanya? Sangat berharga gitu ya, adalah data pelanggannya sendiri yang bisa kita dokumentasikan. Jadi database dari campaign kita ya punya kita sendiri. Kita kelola dengan sendirinya. Kita bisa monetize lagi di waktu-waktu berikutnya, nggak pas waktu campaign ini aja. Oke. Nah, kita masuk ya. Kita udah tahu tuh benefitnya apa. Nah, ini kita bahas dua dulu ya. Ada yang namanya Google Ads dan Meta Ads. Boleh aku tanya lagi, kira-kira yang sudah pakai Meta Ads dan Google Ads siapa? Tinggal ketik ya. Kalau aku pakai Meta Ads tulis Meta. Kalau aku pakai Google Ads tuliskan Google atau pakai keduanya tulis keduanya. Coba aku mau lihat. Meta, oke. Keduanya. Oke, terus Kak Sarah, Meta Ads yang lain? Ada yang pakai Google Ads yang sudah punya website? Apakah biar waktu kita nggak apa ya, habis, aku akan bahas yang paling banyak pakai gitu ya. Oke, Meta. Ada yang Google Ads nggak? Hmm. Ada yang pakai Google Ads? Oke, kalau nggak ada kita bahas Meta aja ya. Oke. Nah, di Google Ads itu sebenarnya metodenya menggunakan kurang lebih sama ya di Google dan Meta ini ada beberapa matriks nih pengukuran bahasa digital marketing tuh teman-teman harus tahu ya ketika orang ngomongin iya PPC itu adalah pay per click. Jadi iklannya dibayar ketika audiens mengklik iklan kita. Atau kalau di Google itu ketika keywordsnya diketik kemudian muncul iklan kita, nah iklan kita websitenya itu diklik, nah itu yang dibayar gitu ya. Kemudian yang di Google Ads ini lebih ke bidding strategi gitu ya, tapi lebih kayak fiturnya ini khas banget. Google Ads ini sekarang mengembangkan yang namanya Performance Max gitu ya. Jadi kayak iklan, iklan display dia ditempatkan di ekosistemnya Google, which is Google ini kan banyak banget ya tempat-tempatnya atau komunitasnya. Jadi secara otomatis atau mau manual kita bisa pilih fitur-fitur yang mau kita taruh untuk tayangin iklan kita yang bergambar gitu ya. Nah, tapi yang strong dari Google ini adalah yang iklan SEM-nya atau keywordnya. Nah, kalau di Meta Ads ini tuh pasti teman-teman udah ngerti ya. Tampilannya gimana sih? Kita lihat ya. Nah, ini contoh yang berbasis display. Kalau dulu bahasanya Google Display Network ya. Ini namanya GDN atau GDN di Google Ads. Sekarang display networknya masih ada tapi dikembangin ke Performance Max namanya ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk contoh konten iklan di Meta ya. Ini contohnya. eh, Biasanya iklan itu selalu ada kata sponsor nih di sini. Kelihatan ya. Kemudian call to action nih selalu ada, entah itu apply, entah itu buy, atau tanya sekarang, atau bergabung sekarang, itu namanya call to action gitu ya. Nah, ada juga untuk yang Meta Collaborative Ads gitu ya. Jadi ini Meta bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan marketplace ya. Jadi nyambung nih.
iklan yang di Shopee muncul juga gitu ya di Meta. Hari bentar. Nah, lalu ini adalah CPAS untuk yang namanya Google Collaborative Ads. Jadi teman-teman bisa cek ya, kayak misalnya brand di Google. Kok munculnya kok ada yang marketplace sih? Nah, ini namanya Google Collaborative Ads gitu ya. Jadi brand-brand juga menyadari bahwa orang masih mencari di halaman Google. Makanya Google Collaborative Ads ini masih sangat efektif. Oke. Nah, ini untuk SEM, ini untuk SEM juga contohnya ya, kalau SEM-nya jalan atau iklan kata kuncinya jalan, ketika kita cari nih, ini contoh aja satu ya, pelatihan gratis bersertifikat. Contoh nih, keluar nih sponsor, ada yang namanya Zealand.id. Nah, ini artinya berarti dia iklan SEM ya. Apa kabar kalau yang bawahnya? Nggak ada sponsornya, Kak. Berarti ini adalah SEO ya atau organiknya yang jalan ya. Tapi kalau di bawahnya lagi ada sponsornya, berarti dia masuknya ke kategori SEM ya. Jadi ingat SEM itu iklan berbayar, kalau SEO adalah organik ya. Kemudian yang sebelah kanan nih, contoh sekali lagi ya, kursus gratis nih kata kuncinya. Kursus gratis ketika di klik dia muncul sponsor di sini ya di bawah ini juga sama. Ini adalah treatment atau tampilan dari SEM. Oke. Nah, oke. Dari situ ada pertanyaan teman-teman untuk yang pakai Meta nih. Yang Google-nya aku skip ya. Oke, teman-teman. Sebelum lanjut yang ke Meta, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak aku lanjutkan ya. Jadi kita masuk ke Meta Ads gitu ya, atau Facebook Ads ya. Facebook Ads ini ya tentunya harus punya account Facebook gitu ya. Kita juga harus punya tokonya dulu nih gitu ya di komunitasnya Meta. Entah itu di Facebook, Marketplace, entah itu di Instagram gitu ya. Jadi Meta Ads ini adalah fitur teman-teman mungkin kalau yang udah tahu, udah pernah jalanin, teman-teman punya account Facebook Manager ya. Jadi inilah di Meta Ads. Nah, teman-teman boleh capture nih yang belum coba atau belum punya, boleh di capture caranya untuk bikin setup iklan di Meta ya. Silahkan di capture. Udah, kalau udah aku lanjut ya. Ini juga cara uh, men-setup gitu ya paymentnya. Nah teman-teman, jadi Meta, Google, mostly mereka merekomendasikan untuk bisa kita pembayarannya itu lebih aman kalau untuk budgetnya besar, kayak misalnya di atas sebulannya itu di atas 3 juta aja ya. Better teman-teman pakai kartu kredit gitu ya. Karena kalau kita pakai GoPay, kalau kita pakai debit, takutnya ada saat-saat yang terputus karena kita lupa top up gitu ya. Nah, ini penting diperhatikan. Silahkan teman-teman capture. Nah, kita lihat ke dashboardnya Meta Ads. Jadi, teman-teman yang sudah punya Meta Ads dan sudah pernah campaign pasti familiar banget ya. Ini adalah kampanyenya apa gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya budget dan hasilnya tuh lengkap banget ya analitiknya. Teman-teman bisa tahu dengan budget sekian menghasilkan berapa, menjangkau berapa uh, audiens, kemudian iklan yang ditayangkan itu berapa impressionnya gitu ya. Kemudian bisa tahu juga sedetail cost per result itu tuh berapa per link kliknya ya. Nah, ini contohnya eh, cost-nya adalah Rp562 per satu kali klik itu satu kali link itu diklik ya. Nah, ini satu campaign nih. Di sini campaign-nya ada banyak ya, teman-teman bisa lihat. Ini contohnya tampilannya seperti ini. Nih, totalnya dari 6 campaign itu dari Oktober 3 2023 sampai ke tanggal 1 November adalah 7 jutaan. Ini detailnya. Dan ini teman-teman bisa dispesifikan lagi ya. Kalau teman-teman mau cari 3 bulan, 6 bulan ke belakang, dan lain sebagainya. Dan ini nanti hasilnya, reportnya ini bisa diekspor supaya teman-teman bisa menganalisa. Gitu ya. Nah, ini juga sama untuk
settingan nih, settingan yang paling penting banget dalam menjalankan kampanye iklan ya. Mulai dari namanya jangan lupa harus spesifik gitu ya. Terus di sini ada fitur untuk kayak katalog salesnya, ada goalsnya gitu ya. Kemudian budgetnya dan lain sebagainya. Ini semua bisa disetting. Oke, aku coba masuk nih ke strategi budgeting supaya teman-teman bisa tahu ya. Ini pertanyaan selalu banyak ditanyakan ke aku kalau lagi ngomongin digital ads. Kira-kira anggaran harian minimumnya berapa ya? Nah, anggaran harian minimum ini biasanya sekitar minimal ya 15.000 sampai 75.000. Tapi ini per lokasi ya, teman-teman, bukan seluruh Indonesia. Jadi teman-teman harus relevan ya dengan target kita. Misalnya teman-teman tokonya di Bekasi, Bekasi dulu. Tokonya di Jaksel ya, Jaksel dulu. Kalau misalnya dua daerah, ya harus dikaliin dong. Misalnya satu daerahnya 50.000 deh, dua daerah jadi 100 gitu ya. Jadi supaya relevan dengan yang dihasilkan. Kemudian anggaran total kampanyenya ya, kayak misalnya hmm, aku masih kecil banget kak dan aku cuma satu daerah kok boleh nggak di bawah 1 juta boleh ya gitu ya. Misalnya starting dari 750.000 atau 1 juta gitu ya itu bisa kita tes dulu ya performance-nya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita budgetnya kecil nih teman-teman, itu balik lagi ya, konsep itu ketika budget kita kecil, semakin banyak effort yang dikeluarkan. Ingat ya, semakin budget kita kecil, semakin besar effort kita. Mulai dari analisa, observe gitu ya, kemudian kayak testing dan lain sebagainya itu harus lebih jeli lagi. Kenapa? Karena eh, budget yang terbatas ini harus benar-benar bisa menghasilkan tuh, harus kemakan semua gitu ya kasarnya gitu. Kemudian dalam hal optimasi dan penyesuaian. Jadi kita pantau terus tuh kinerja iklannya setiap hari teman-teman gitu ya. Em, karena kita harus lihat tuh iklannya itu bergerak maksimal nggak gitu ya. Bisa aja di dashboard itu performance-nya tadi ya link kliknya gede, conversion-nya gede, tapi ternyata sales-nya nggak ada nih. Apa ya gitu kira-kira yang menjadi kendala? Nah, itu juga harus dianalisa gitu ya. Nah, jadi eh, optimasi penyesuaian itu bisa dilakukan kalau teman-teman memang betul-betul menggali lebih dalam ya. Bagaimana sih ini performance di compare dengan real traffic gitu ya yang datang ke toko masih segitu-segitu aja ya. Aku call to actionnya ke WhatsApp yang nge WhatsApp masih belum ada nih gitu. Tapi budgetnya udah habis. Nah, pasti ada something wrong ya. Nah, ini yang terakhir nih adalah aku pertegas lagi ya. Jadi eh, mulailah dari yang kecil gitu ya. eh, Budget kecil tapi tahu strateginya, tahu gimana evaluasinya itu akan lebih efektif ya. Kemudian baru nanti kalau mau budgetnya bertahap, targetnya nambah, baru tuh boleh tuh ya dinaikin 10% dulu, 20% dulu dan seterusnya. Nah, terus uji coba konsisten dan pakai tools ya, gitu. Ini juga terus belajar dan kalau teman sebaiknya punya coach ya, punya pendamping. Karena kalau nggak punya pendamping, kalau menebak-nebak, technical skill ini tuh susah dikejar dalam waktu yang cepat ya. Apalagi udah seumur aku, udah ibu-ibu, udah sering lupa gitu ya. Technical skill ini harus something yang dilakuin setiap hari ya. Jadi teman-teman yang mau coba-coba boleh konsult sama aku nanti boleh atau datang ke UMKM Mall, visit ke websitenya juga boleh untuk konsultasi nanti ya. Nah, jadi strategi low budget ini teman-teman ingat-ingat untuk online ads-nya gitu ya. Jadi anggaran itu memang fleksibel, tapi tadi ada rules-nya ya. Terus gunakan tools analisis. Jadi teman-teman yang udah kenal sama digital, jangan takut ya baca tabel-tabel. Jangan takut pakai tools. Jangan pernah malas untuk cari tahu di Google atau di YouTube atau di GPT gimana sih cara ngukurnya, gimana sih matriksnya, apa sih itu CTR, apa itu konversi. Harus bisa melacak performa ini artinya kan teman-teman harus ngerti dulu ya. Nah, terus selanjutnya tadi ya
optimalkan kampanyenya, targetingnya jangan salah, jangan ngoyo ya. Kita tahu nih keterbatasan budget, tapi pengennya se-Indonesia, pengennya se-Pulau Jawa gitu. Jelas nanti ya nggak efektif, nggak kemakan kemana-mana. Di daerah sendiri juga nggak dapet. Yang Jawa Tengah, karena eh, setiap platform punya pricing sendiri biasanya ya. Dan kalau di Meta Ads itu satu awareness nih, satu kali orang bisa lihat brand kita. Biasanya rata-rata sekarang itu kayak berkisar dari 800 rupiah sampai 1000 rupiah lah gitu ya. Itu hanya untuk dilihat aja teman-teman ya, jangan ngarep. Tadi ya Aida itu untuk kayak kasih tahu aja. Nah, jadi ada pricing standar lah istilahnya, ada benchmarknya gitu ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus bisa mengevaluasi secara berkala gitu ya. Tinjau terus budgetnya. Gue budgetnya 500 ribu, dapetnya segini. Apa dinaikin ya 10%? Ketika naik 10%, evaluasi. Worth it nggak naiknya gitu ya. Oh, ternyata naiknya gede banget. Oh, kalau gitu perlu ditambah nih. Coba cek rekomendasi budget dari platformnya. Apakah di angka segitu atau berapa gitu ya. Nah, evaluasi berkala gitu ya. Nah, oke. Jadi ini nih eh teman-teman yang terkait Facebook Ads gitu ya. Dan ini menjadi penutup eh, part di sharing kali ini. Aku tunggu pertanyaannya. Ya, Kak Sarah ya. Iya, thank you Kak Sinta untuk pemaparan materinya yang luar biasa banget, insight-nya keren banget. Yang pasti sahabat-sahabat mesin semua di sini tuh kebantu banget untuk tahu apa aja sih digital marketing itu, toolsnya dan juga cara memahaminya dan lain-lainnya. Mungkin ini untuk sesi tanya jawab yang terakhir ya, sahabat-sahabat mesin Ah, semua. Kalau ada pertanyaan, boleh. boleh langsung ditanyakan ke Kak Sinta atau di kolom chat. Ya, boleh. Siapa yang menanya? Kalau belum, akan menunggu yang nanya. Boleh langsung open mic ya, biar lebih jelas. Aku bisa dengar lebih jelas. Gitu. Ada Mbak Wiwi, terima kasih sama-sama. Nah, aku coba jawab tadi eh, di depan ya. Em, Soal AIDA nih, ini juga penting. Framework ini tuh pertanyaannya tadi. hmm, nah, kalau ya, AIDA dalam prakteknya itu berdiri sendiri atau gabungan 4 komponen? Nah, ini pertanyaan yang bagus sih. Jadi, AIDA ini sebetulnya adalah harus dilalui oleh 4 proses ini ya. Jadi, orang bisa memutuskan untuk beli ini nggak mungkin kalau dia nggak tahu dulu. Nggak mungkin kalau dia nggak tertarik atau minat dulu. Dia nggak akan beli kalau udah minat terus nggak butuh, dia juga nggak beli. Jadi kayak gitu Kak. Jadi ini marketing funnel yang sebenarnya eh, mau nggak mau harus melewati proses itu. Karena di dalam dunia branding, di dalam digital branding, ini juga penting banget bahwa kita harus punya mindset. Jangan sampai kita iklan nih, baru pertama iklan, budgetnya 1 juta. Terus pengen balik jadi 10 juta, harus langsung beli semua. Ini juga nggak mungkin. Karena ada tahapannya gitu ya. Kita di bulan pertama mungkin kita kasih tahu dulu nih, branding dulu ya, awarenessnya itu. Abis awareness nih jalan, kita coba campaign yang objektifnya traffic untuk cari yang tertarik sama kita. Nah, baru setelah itu brandnya udah nempel, lihat Instagram ada brandnya Kawiwik, lihat Facebook juga. Oh iya, kemarin aku lihat di Instagram sekarang muncul lagi nih. Jadi tertarik gitu ya analoginya. Kemudian kok jadi keingetan ya gara-gara 2 kali lihat iklannya brandnya Kawiwik nih, misalnya jualannya kue bolu gitu ya. Aduh, kayaknya nanti acara arisan pengen bolu yang kemarin enak nih kayaknya. Jadi butuh. Nah, itu adalah funnel tadi ya, marketing funnel konsepnya Aida tuh seperti itu Kawiwik. Oke, terus mungkin aku jawab juga ada yang nanya nih. Oke, Kak Derajat ya. Belum ada budget, bagaimana kita maksimalkan via di medsos. Nah, ingat tadi ya, aku bukan
yang mengecilkan hati, tapi aku justru ingin memberikan semangat ke teman-teman semua bahwa sebetulnya em, organik itu tuh possible banget ya. Tadi Kak Derajat kan banyak nanya tuh soal, sorry, Kariza kalau nggak salah ya, bahwa kompetisi konten itu udah banyak banget, tapi kita kalau yang nggak punya budget gimana nasibnya? Nah, intinya effort teman-teman belajar, ngulik gitu ya, perhatiin tuh konten-konten yang lagi FYP apa kalau di TikTok. Atau konten-konten yang lagi muncul terus di Instagram tuh kalau misalnya di dunia F&B tuh yang lagi hype apa. Siapa influencernya, apa hashtagnya, apa keyword-keyword yang digunain, gimana metode storytellingnya, gimana metode dia ngomongnya, atau tone of voice itu ya, gimana supaya bikin ngehook. Gimana bikin konten video yang ngehook gitu ya? Efek-efek apa yang digunain? Nah, tentunya kalau mau manfaatin untuk kita nggak pakai budget, teman-teman belajarnya harus apa ya? Harus ngulik banget gitu, harus eh, mau eh, coba-coba terus ya bikin konten sampai akhirnya kontennya bisa FYP, sampai akhirnya misalnya kontennya bisa begitu dicek analitiknya yang lihat nggak cuman followers kita tapi kesundul. Dan jangan lupa teman-teman di set gitu ya, kan teman-teman rata-rata aku lihat bisnisnya udah lama ya, ada yang 2 tahun 3 tahun gitu ya. Teman-teman kan punya komunitas tentunya ya, kayak misalnya sesimpel grup ya, grup di WhatsApp, grup di eh, customer dengan customer, grup dengan keluarga. Nih aku saranin ya, untuk kayak misalnya organik ini, begitu teman-teman mau posting, udah siap-siap, lempar link ketika sudah diposting ke semua grup dan minta like-nya secara bersamaan. Karena algoritma sosial media itu rata-rata sama ketika kayak misalnya 1 sampai 3 jam, tapi di 20 menit pertama atau 1 jam pertama itu adalah penentuan konten kalian itu kemakan algoritma atau enggak, laku atau enggak. Tapi kalau misalnya 10 barengan, love, 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 like, atau share, share atau save, nah itu kebantu banget tuh teman-teman. Jadi tolong di set up nih, gimana ketika kita mau nggak punya budget tapi mau organik kita bagus, harus mau effort. Setiap posting, setiap kirim ke 10 grup bersamaan. Guys, bantuin eh, bantuin kita ya. Kita lagi posting ini nih, ditunggu share atau save atau like interaksi. Yang penting interaksi kuncinya. Begitu interaksinya jalan di 10 menit pertama, 30 sampai 1 jam kemudian dia akan terus naik 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 sampai dia punya perpanjangan waktu untuk disundul terus supaya bisa dilihat di luar komunitas followersnya gitu ya. Jadi penting banget nih menjalankan dan mengetahui konsep ketika kita no budget, effortnya harus lebih dan harus kita set up ya sedemikian rupa. Ya, jadi satu kesatuan ya, iya Kak Wiwik betul. Nah, ada lagi? Yang belum terjawab di depan siapa ya? Mungkin aku jawab Kak Enfanta Pamungkas ya. Selamat malam Kak Sinta. Waalaikumsalam. Untuk menentukan marketplace pasar dalam produk usaha atau menentukan target yang baik terutama pada branding atau selling market agar mudah ditarget dalam usaha selama 1 bulan dari penjualan produk. Satu, apakah jangkauan di tingkat pasar atau order branding agar diterima pada tingkat konsumen? Dua, cara meningkatkan kualitas pada branding produk usaha apa perlu buat konten dalam marketplace tingkat pasar kecil. Oh, konteksnya di marketplace ya. Mungkin aku jawab karena kita tadi nggak bahas soal marketplace-nya ya. Nah, jadi kalau yang namanya branding itu di marketplace juga sama. Di marketplace itu sebenarnya channel yang potensi untuk dapetin cuan lebih potensi daripada di sosial media kayak Instagram gitu ya. Di Instagram itu orang-orang lagi cari iklan, scrolling, scrolling gitu ya. Terus lihat iklan, hmm, oh iklan. Kalau nggak bagus-bagus banget iklannya, dia kayak awareness aja. Oh iklan ini oke gitu ya. Tapi kalau di marketplace, brandingnya itu adalah orang-orang yang datang ke
toko hijau atau toko orange, di kepalanya udah ada barangnya. Contoh aku tadi ya, mau cari baju lebaran couple. Udah ada di kepalaku karena aku lagi butuh, lagi pengen buat lebaran besok udah bulan puasa. Aku mau beli baju lebaran couple gitu ya. Di kepalaku udah ada. Ketika aku buka toko orange-nya, di kepalaku udah ada keywords-nya. Ya, aku tulis baju lebaran couple. Nah, dibandingin aku yang lagi main Instagram sama aku yang buka toko orange, kira-kira potensi mana? Yang orange dong. Nah, kurang lebih seperti itu tuh Kak Enfanta. Jadi yang di marketplace itu sebenarnya jangkauannya lebih prospek ya. Jangkauan sih sebenarnya eh, lebih masif karena marketplace itu kan benar tempatnya pasar gitu ya, jual beli itu ya di marketplace sebenarnya dibandingin sama sosial media. Tapi agar diterima pada tingkat konsumen ya tentunya dengan cara komunikasi yang sesuai. Produk, price, place tadi ya yang P4P itu yang basic di marketing itu juga diterapkan di marketplace-nya. Kemudian jangan lupa setiap buka toko di toko orange, toko hijau gitu ya, harus betul-betul disesuaikan dengan kata kuncinya, foto produknya harus proper, do and don'ts-nya dari masing-masing marketplace harus diikutkan. Bahkan yang lebih advance-nya harus ngiklan mau nggak mau karena ketika segmentasi kita di lautan yang banyak pemainnya, kita kompetisinya bener-bener em, apa ya tight banget gitu, bener-bener heavy banget kompetisinya. Jadi eh, ikut iklan, ikut program ya, promo 10-10, 12-12, apakah eh, bisa relate sama kita atau enggak, nah itu kita harus aktif ya. Paling itu untuk Kak Enfanta ya. Oke, waktunya sudah mepet nih, mungkin Kak Sarah aku jawab satu pertanyaan lagi ya. Ya, boleh Kak Sinta. Mm, Gitu. Em, oke, tadi Kak Derajat mungkin eh, tadi ini terkait yang jus, mungkin aku jawab cepat ya. Positioning untuk jus sehat ini, jusnya tanpa gula, tanpa pengawet, dan tanpa tambahan air. Nah, Kak, ini kan berarti memang misalnya Kakak lebih spesifikin lagi positioning yang jus emang betul-betul sehat eh, tanpa gula ini tuh benefitnya biasanya buat siapa nih, Kak? Yang paling urgent gitu ya. Yang paling urgent, yang pasti paling butuh ya. Misalnya orang yang diabetes gitu ya. Orang yang lagi diet gitu ya. Karena kalau anak-anak rasanya nggak terlalu butuh-butuh banget nih urgensinya. Nah, jadi kalau untuk positioningnya yang seperti aku bilang itu, kira-kira yang paling punya urgensi dari tadi ya konsep Aida itu setelah interest lihat konten kakak, wah justru nih kayak seger nih. Tapi begitu kakak nggak mention nih, misalnya ramah untuk orang-orang sakit gula misalnya, atau kayak bagus untuk diet dengan punya benefit yang lain lah gitu ya itu akan lebih men-trigger menjadi butuh. Wah, iya nih. Atau misalnya kasih konten dengan usia-usia yang udah mature mungkin yang seumur aku gitu ya. Kayak udah ibu-ibu yang wanita karir misalnya yang udah pasti dia health conscious-nya tinggi. Jadi bikin format konten yang positioningnya untuk orang yang punya eh, kesadaran akan kesehatannya tuh tinggi. Jadi main di segmen atas, bikin yang premium. Nah, positioningnya bisa dicoba di situ ya. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada.
Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.